Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Waalaikumsalam Bu, sehat Bu? Alhamdulillah semua anak-anak ibu sehat ya. Ya Bu, Ada yang tidak hadir pada hari ini? hadir semua di sini Bu. Nah bagus, semua anak-anak ibu hadir pada hari ini ya. Ya Bu. Sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah siap Bu. Bagus, anak-anak ibu semuanya sudah siap dan semangat untuk belajar pada hari ini ya. Nah sebelumnya coba ketua kelas siapkan kelasnya terlebih dahulu. Siap gak? Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu tahu materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Minggu lalu tentang tumbuhan dan hewan Bu. Nah, betul. Jadi, pada minggu lalu kita belajar pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Apakah anak-anak Ibu semuanya mempelajarinya di rumah? Iya Bu. Nah bagus anak-anak ibu semuanya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini tema 5, subtema 2, tema 5 mengenai ekosistem. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu ekosistem? Nggak tahu Bu. Nah, jadi ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak bisa terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungan. Subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di sini kita akan masuk tentang rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Urutan makanan Bu. Ya betul Nadia. Jadi rantai makanan ini yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makanan dan dimakan dengan urutan tertentu, atau bisa kita persingkat menjadi perjalanan makanan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, coba buka pada halaman 55. Udah Bu. Di sini Ibu mempunyai gambar. Dan di buku cetak anak-anak ibu juga ada gambar mengenai rantai makanan. Nampak Bu. Nah, di sini apakah anak-anak ibu tahu urutan rantai makanan? Belum tahu Bu. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan. Yang mana yang pertama yaitu padi. Yang kedua tikus, yang ketiga ular, yang keempat burung elang, yang kelima jamur. Nah, apakah anak-anak ibu tahu urutan-urutan dan penjelasan dari rantai makanan ini? Urutannya ada tahu Bu, penjelasannya nggak tahu Bu. Nah, jadi agar rantai makanan ini terputus, maka ibu akan menjelaskan mengenai rantai makanan yang ada di ekosistem sawah, yang mana padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular,
ular dimakan oleh elang. Setelah beberapa waktu, elang akan mati, yang mana bangkainya akan membusuk dan diurai oleh makhluk yang disebut pengurai dan bercampur oleh tanah, yang mana akan membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput atau padi tersebut. Nah, begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan masih nggak aja. paham Bu, humus itu apa Bu? Humus merupakan tanah yang sangat subur dari sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Dicatat ya, kalau Ya, Bu. yang ada yang nggak tahu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Nah, bagus. Ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu apa itu pengurai? Pengurai Bu. Pengurai nggak tahu. Pengurai nggak tahu Bu. Nah, jadi karena anak-anak ibu belum tahu apa itu pengurai, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengurai. Yang mana pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh dari pengurai, ada yang tahu? Contoh dari pengurai? Contoh pengurai elang Bu. Contoh dari pengurai yaitu jamur yang ada Jamur. pada nomor 5. Baik Bu. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti mengenai rantai makanan? Udah Bu. Jadi urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu dari rantai makanan tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu mengerti? Ngerti Bu. Apakah anak-anak ibu tahu yang mana produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 maupun pengurai? Tahu Bu. Coba Nadia sebutkan yang mana produsen, konsumen maupun pengurai. 1. Padi merupakan produsen karena ia adalah sumber makanan dari konsumen 2 yaitu tikus. Konsumen 3 yaitu ular karena dia memakan tikus. Yang keempat, elang merupakan konsumen 3 yang memakan ular. Lalu elang akan mati dan mengurai menjadi jamur yaitu pengurai. Nah, betul Nadia. Nah, agar rantai makanan dapat terus berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen 1. Konsumen 1 harus lebih banyak daripada konsumen 2, begitu juga seterusnya. Nah, dari penjelasan ibu, coba anak-anak ibu membaca teks rantai makanan. Rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang berbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makhluk hidup dalam rantai makanan dibedakan berdasarkan pada produsen, konsumen, dan pengurai. Pada rantai makanan di atas, yang berperan sebagai produsen adalah rumput, yang berperan sebagai konsumen adalah ular, tikus, ular, dan elang, sedangkan yang menjadi pengurai adalah jamur. Suatu rantai makanan terdapat berbagai tingkat. Misalnya tumbuhan hijau, makhluk hidup yang menduduki tingkat kedua disebut konsumen primer atau konsumen 1 biasanya berupa herbivora. Makhluk hidup yang menduduki tingkat ketiga disebut konsumen sekunder, yaitu karnivora dan seterusnya.
Makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak. Produsen dan konsumen yang mati akan dirombak dan pengurai menjadi zat-zat yang digunakan kembali oleh produsen. Nah, dari teks yang telah anak ibu bacakan dan pahami, ibu akan memberikan beberapa soal mengenai rantai makanan. Coba buka buku latihannya. Ibu akan memberikan beberapa soal untuk latihan. Soal pertama, sebutkan kalimat utama pada teks bacaan rantai makanan yang telah dibaca. Yang kedua, sebutkan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Yang ketiga, buatlah rantai makanan pada ekosistem kebun. Ibu beri waktu selama 15 menit. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Jika sudah siap, kita akan membahas ketiga soal yang telah ibu berikan. Yang pertama, coba Nadia bacakan. Sebutkan kalimat utama pada teks bacaan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Yang kedua, soalnya sebutkan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Pokok pikirannya adalah ekosistem. Yang ketiga, buatlah rantai makanan pada ekosistem kebun. Yang pertama adalah rumput. Rumput dimakan oleh ulat. Ulat merupakan konsumen satu. Ulat dimakan oleh ayam yang merupakan konsumen dua. Ayam dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tiga. Ular dimakan oleh elang yang merupakan konsumen empat. Elang akan menjadi pengurai jika ular tersebut sudah punah dan menjadi jamur yang sebagai pengurai. Nah, jadi dari jawaban Nadia tadi, nomor 2 Nadia salah. Sebutkan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Pokok pikiran pada bacaan tersebut yaitu rantai makanan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu semuanya sudah memahami mengenai rantai makanan? Sudah, Bu. Jika anak-anak ibu sudah memahaminya, ibu akan memberikan soal untuk dikerjakan di rumah. Pada halaman 56 sampai 57 sudah dibuka? Udah, Bu. Ditandai ya, kalau itu pekerjaan di rumah. Tidak ada yang bekerja sama, kerjakan sendiri. Nah, kepada ketua kelas silahkan siapkan kelasnya terlebih dahulu sebelum pulang. Siaplah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.